Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Maya Ike Biantari, meskipun secara daring, belum tatap muka, tapi kita harus selalu menjaga semangat kita untuk belajar. Semoga hari ini yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Di minggu lalu kita telah mempelajari tentang aspek-aspek dari Trigatra. Sekarang kita mempelajari tentang aspek-aspek Pancagatra. Berarti kalau panca itu ada berapa? Ada 5. Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup masyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Hal-hal yang termasuk dalam aspek Pancagatra adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ideologi, yaitu pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Penetapan ideologi setiap negara harus sesuai dengan kepribadian dan karakteristik dari bangsa yang bersangkutan. Indonesia menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang merupakan pencerminan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Karena itulah, Pancasila benar-benar sesuai dengan kondisi bangsa dan negara Indonesia yang beragam. Agar dapat meningkatkan ketahanan ideologi Pancasila, kita harus senantiasa mempelajari, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, politik. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tidak lepas dari kehidupan politik. Kehidupan politik setiap negara harus melibatkan peran serta rakyat di dalamnya. Kehidupan politik setiap negara harus diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan seluruh kegiatan mengolah faktor produksi serta distribusi barang dan jasa demi kemakmuran masyarakat. Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi adalah dengan melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, sosial budaya. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan penduduknya yang ramah. Selain itu, kita mempunyai kebudayaan gemar bergotong royong dan membina kerjasama. Namun dengan bergulirnya globalisasi, sudah banyak kegiatan gotong royong yang mulai terkikis. Mudah masuknya kebudayaan dan gaya hidup negara lain ke Indonesia telah mempengaruhi kepribadian asli bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus mampu mempertahankan jati diri bangsa di tengah gencarnya isu globalisasi. Yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi di mana dalam kehidupan bangsa Indonesia
harus berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketahanan di bidang keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela negara, di mana seluruh ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan disusun serta dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terorganisasi untuk menjamin terselenggaranya sistem ketahanan nasional. Hari ini kita akan mempelajari subbab yang ketiga tentang hubungan antar gatra. Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah atau trigatra sebagai modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional atau pancagatra. Ketahanan nasional yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu di mana terdapat saling hubungan antara gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional atau kita sebut dengan istilah asta gatra. Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra yang lain dan dapat mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Sebaliknya, kekuatan dari salah satu atau beberapa gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat gatra yang lainnya yang lemah dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Selanjutnya, hubungan antar gatra dikemukakan seperti uraian berikut. Yang pertama, gatra geografi. Karakter geografi sangat mempengaruhi jenis, kualitas, dan persebaran kekayaan alam, dan sebaliknya kekayaan alam dapat mempengaruhi karakter geografi. Antara gatra geografi dan gatra kependudukan. Bentuk-bentuk kehidupan dan penghidupan serta persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter geografi. Dan sebaliknya, karakter geografi dapat mempengaruhi kehidupan dari penduduknya. Indonesia adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau. Nah, itu adalah salah satu karakter geografi wilayah Indonesia yang dapat mempengaruhi penduduk. Yang ketiga, antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam. Kehidupan dan penghidupan penduduk dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam. Demikian pula sebaliknya, jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam dipengaruhi oleh faktor-faktor kependudukan, khususnya kekayaan alam yang dapat diperbarui. Kekayaan alam mempunyai manfaat nyata jika telah diolah oleh penduduk yang memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang, tugas kalian secara mandiri untuk lebih mendalami pemahaman kalian tentang astagatra, trigatra, dan pancagatra. Yang pertama, buatlah tulisan mengenai
keterkaitan antara letak geografis wilayah Indonesia, kepadatan penduduk, dan ketahanan nasional. Jangan lupa untuk memberikan identitas di pojok kiri bagian atas, serta mengumpulkan ke Google Classroom sebelum batas waktu yang ditentukan. Semangat belajar ya! Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.